Selamat bertemu kembali di Unik Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana mewarnai list view atau baris di dalam list view yang kita buat dengan bahasa pemrograman Visual Basic Net. Nah, langsung saja teman-teman, silakan dibuat project baru dan didesain seperti pada video tutorial ini, di mana pada sampel ini ada label dan label 2 di sini dan ada 2 text box. Nah, masing-masing text box ini saya berikan name atau nama default saja, yaitu text box 1 dan yang ini text box 2. Dan ada ya satu tombol atau button di dalam form 2 ini, namanya juga kita gunakan yang default saja, yaitu button 1. Kemudian ada list view. Nah, list view ini nanti bentuknya akan kita desain seperti tabel, di mana nanti akan terdiri dari ada baris dan kolom. Yang kita masukkan pada tutorial ini adalah kita akan membuat nanti list view ini menjadi berwarna ya itemnya. Jadi misalnya nanti list view ini akan berbentuk menjadi beberapa kolom dan baris. Nah, seperti ini, seperti tabel. Nah, kemudian baris-barisnya ini bisa kita berikan warna sehingga setiap baris bisa berbeda. Nah, nanti untuk contoh kasus ini kita akan menginputkan atau menambahkan 2 item ini. Ini item npm akan masuk ke kolom yang pertama dan item nama akan masuk di dalam kolom yang kedua. Nah, itu nanti akan terjadi pada saat kita klik tombol add data to list. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita harus pahami dulu konsep pembentukan list view. Nah, pada pembentukan list view itu, yang pertama kita lakukan adalah kita bentuk dulu list view-nya, tampilan dari list view ini. Jadi kita harus membentuk kolom dan baris, kolom dan baris-barisnya, sehingga nanti kita dapat mewarnai item yang ada di dalamnya. Langsung saja kita buat terlebih dahulu tampilan dari list view-nya. Jadi kita bentuk terlebih dahulu. Nah, itu kita lakukan pada saat form ini kita jalankan, sehingga kita lakukan itu pada event load ya, form load. Jadi kita tinggal double klik saja formnya, double klik, dan kemudian codingnya kita letakkan di bagian ini ya, di antara private sub dan end sub ketika event load dari form 1. Form 1 itu tadi adalah yang ini. Oke, bagaimana codingnya? Nah, perhatikan coding berikut ini. Nah, kita awali dengan list view 1. Tadi nama list view-nya adalah list view 1. Kita bentuk terlebih dahulu kolomnya, kolom, kemudian add. Nah, kita tambahkan nama kolomnya, misalnya npm, kemudian lebarnya kita buat misalnya 80, kemudian dia nanti rata tengah kita pilih yang horizontal alignment center. Oke, kemudian kolom yang kedua kita tinggal copy saja yang ini, kemudian kita paste di bawahnya, dan nama kolomnya kita ganti menjadi ya misalnya ya nama lengkap. Jadi nama kolom itu kita sesuaikan ya dengan apa nanti yang akan kita simpan. Kebetulan di sini kan yang akan kita masukkan di dalam list view itu nanti adalah ada npm dan nama lengkap, berarti ada 2 kolom. Kita kembali ke codingnya. Nah, setelah kita buat yang ini kita ganti dulu ya, untuk namanya nanti kita buat rata kiri ya, left. Oke, seperti ini. Kemudian kita atur tampilannya. Nah, kita buat seperti ini supaya berbentuk seperti tabel nanti, maka kita buat seperti ini. Ini list view, kemudian view-nya atau tampilannya sama dengan view details. Jadi dia nanti seperti tampilan tabel.
Kemudian supaya ada garis-garis tabelnya, kita buat sini new list view 1, kemudian grade line sama dengan true. Jadi ini untuk membentuk atau membuat garis di setiap itemnya atau barisnya. Kemudian satu lagi yang perlu kita buat adalah full row select. Jadi supaya nanti ketika setiap baris diklik, maka akan terklik satu baris itu full. Oke, seperti ini. Nah, nanti kalau sudah kita buat seperti ini, kalau kita jalankan, maka list view tadi sudah berbentuk seperti tabel ya. Ada baris dan ada kolomnya. Tetapi nanti di sini karena belum kita isi, maka item-itemnya ini masih belum ada. Nah, kita lihat di sini kolomnya masih kecil ya, boleh nanti kita lebarkan, kita atur saja ukurannya. Di sini masih 80 ya, coba kita ganti menjadi, kita buat saja misalnya 200. Oke ya, seperti ini, sehingga kalau kita lihat nanti kita perbesar, kita jalankan, maka ini sudah besar. Oke ya, begitu juga nanti npm nya kalau kita mau ganti ukurannya, boleh kita perbesar. Yang 80 ini boleh kita ganti menjadi ukuran yang lain. Oke, baik. Kalau sudah terbentuk list view-nya, maka sekarang kita berikan perintah untuk menambahkan item. Jadi nanti kalau misalnya kita tambahkan misalnya npm-nya sekian-sekian, namanya adalah ini, maka kita inginkan ketika kita klik add data atau tombol add data tulis, maka yang dilakukan itu adalah isi dari text box npm akan dimasukkan ke dalam kolom npm. Kemudian isi dari nama akan dimasukkan ke dalam kolom nama ketika kita klik tombol add data. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, karena kontrolnya atau perintahnya kita lakukan pada saat kita klik tombol add data tulis, maka kita double klik ini objek ini tombolnya. Nah, sehingga terbentuk di jendela coding akan terbentuk prosedur private sub button satu klik dan diakhiri dengan insert. Nah, codingnya kita lakukan di sini. Nah, yang kita lakukan di sini adalah perintah untuk menambahkan item ke dalam list view. Nah, kita awali dengan deklarasi sebuah variabel yang mewakili list view item. Jadi tinggal kita buat bin. Kita buat saja misalnya variabelnya adalah lst s new list view item. Oke, seperti ini. Jadi variabel lst ini nanti dialah yang mewakili item-item yang akan kita masukkan ke dalam list view. Nah, kemudian baru kita isi. Untuk kolom pertama kita buat seperti ini, lst titik text sama dengan, nah isi kolom pertama tadi kita ambil dari text box ini. Nah, ini text box ini tadi namanya adalah text box 1. Nanti tinggal kita buat di sini lst titik text sama dengan min text box 1 titik text. Jadi teks dari objek yang bernama text box 1 akan menjadi item dari kolom pertama list view kita. Nah, sekarang untuk kolom yang kedua ya, tinggal kita buat seperti ini. Untuk kolom yang kedua dan seterusnya, lst titik sub item titik add baru dalam kurung, nah nama objek yang menjadi sumber item yang kedua. Jadi sumber item yang kedua itu tadi, atau kolom yang kedua kita ambil dari sini. Ini tadi kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi tinggal kita buat di sini namanya. Kebetulan ini tadi name objek ini adalah text box 2. Tinggal kita buat di sini ini text box 2, ekstensinya adalah text balas kurung. Oke, berarti yang ini sudah kita buat perintahnya untuk dimasukkan ke dalam list view. Tinggal perintah yang terakhir adalah item-item ini yang sudah kita simpan di dalam variabel tadi kita masukkan di dalam list view sebagai itemnya. Nah, nama list view nya tadi adalah list view 1 titik item add
variabelnya adalah lst. Oke, jadi dengan begini dua string atau dua isi dari objek textbox 1 dan textbox 2 akan dimasukkan sebagai item si list view 1 ketika kita klik tombol button 1. Coba kita jalankan, kita coba uji dulu apakah masuk atau tidak. Coba kita masukkan 01223344, namanya misalnya Budi. Kalau kita klik add data tulis, maka npm masuk di kolom npm dan nama, teks nama masuk di dalam kolom nama lengkap. Coba kita klik. Nah, ini sudah masuk. Cuman ini kan tidak ada warnanya ya. Jadi yang kita masukkan itu di tutorial ini adalah memberikan warna dari baris ini. Sekarang tinggal kita tambahkan itu. Ini ya, jadi tidak ada warnanya. Nah, tinggal kita tambahkan. Nah, kita buat di sini. Di bawah ini kita deklarasikan sebuah variabel. Kita deklarasikan sebuah variabel. Misalnya dim jumlah. Ya, kita buat saja J aja, J ya, CS integer. Nah, variabel ini nanti kita gunakan untuk mengambil berapa jumlah item yang ada atau jumlah baris yang ada di dalam list view. Jadi sekali lagi, variabel J akan kita gunakan untuk mengambil nilai atau jumlah item yang ada di dalam list view. Ya, jadi setelah nanti kita simpan itemnya, misalnya seperti tadi, misalnya, kemudian kita ganti. Nah, ini kalau kita hitung manual berarti ada dua item yang ada di dalam list view ini. Nah, ini yang akan kita ambil berapa jumlah item yang ada di dalam list view ini, dan kemudian kita simpan di dalam variabel J. Oke ya. Nah, kenapa kita lakukan itu? Karena nanti untuk memberikan warnanya itu warna sudah baris, maka kita akan melakukannya dengan menghitung nilai modulus, sehingga nanti bisa dibedakan ya. Jadi pertama kita isi dulu nilai variabel J ini dengan nilai atau jumlah dari item yang ada di dalam list view tadi, sehingga kita tinggal buat di sini J sama dengan mi list view 1. Ini nama list view nya tadi, list view 1 titik item titik count. Jadi perintah count ini akan mengambil berapa jumlah item yang ada di dalam list view dikurangi dengan 1. Karena kenapa? Nanti jumlahnya itu selalu diawali dengan 0 ya. Jadi supaya diawali dengan 1 ya itemnya. Jadi dikurangi dengan 1 itu jadi 0. Karena kenapa? Indeks item yang ada di dalam list view itu selalu diawali dengan 0. Sementara nanti kalau count dia akan menghitung mulai dari 1 2. Jadi kalau kita isi 2, nah itu nanti indeksnya selalu diawali dengan 0 1. Itu gunanya kenapa ini kita buat count minus 1, karena kita tinggal mewarnai, sehingga kita gunakan di sini kondisi. Jadi if nilai J modulus 2, oke, kita buat seperti ini. Jika urutan baris itu atau nomor baris itu dibagi dengan 2 atau sisa bagi 2-nya adalah sama dengan 0, maka atau habis dibagi 2, maka apa yang terjadi selainnya, apa yang terjadi. Nah, ini misalnya, jadi kalau urutan barisnya 1 dibagi dengan 2, sisanya berapa kalau bersih. Kalau misalnya bersisa, maka warnanya nanti kita buat warna yang berbeda. Tapi kalau habis dibagi 2, maka warnanya apa? Jadi yang kita buat seperti ini. Ini list view item yang ke J. Nah, ini ya, item yang ke J titik back color. Ini warnanya ya, back color sama dengan. Nah, tinggal kita pilih di sini warna apa yang kita inginkan. Misalnya saya pilih yang aqua ini
ya, ini agak biru nanti. Nah selainnya, warna selainnya tinggal kita copy saja ini dan kita pastikan di bagian else. Nah selainnya kalau tidak habis dibagi dua, artinya bersisa, misalnya kita buat yellow lah, misalnya yellow. Oke, seperti ini. Jadi kalau nomor barisnya itu habis dibagi dua, maka warnanya kita buat color titik aqua, warna agak kebiruan ya. Tapi kalau nanti tidak habis dibagi dua atau bersisa nomor barisnya, maka warnanya adalah yellow. Misalnya baris yang nomor 2, kalau baris yang nomor 2 itu 2 dibagi 2 kan habis dibagi 2 ya, sisanya tidak bersisa, makanya nanti warnanya adalah ini aqua ini. Nah coba kita jalankan, coba saya isi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, namanya misalnya Susi, lalu kita add data tulis. Jadi perhatikan warnanya di sini dibuat ya biru seperti ini ya, karena tadi jika ini 1 ya, dibagi sisa hasil baginya dengan 2 adalah 0, makanya warna aqua seperti ini. Tapi kalau misalnya kita tambahkan lagi misalnya ini seperti ini, nah ini yellow adalah jika sisa hasil bagi 2-nya tidak sama dengan 0, maka ini akan dibuat menjadi kuning. Karena kenapa? Baris keduanya ini tadi kan bukan dihitung menjadi baris 2 ya, tetapi baris ke-1 itu ya. Jadi ini baris ke-0, ini baris ke-1. Jadi baris ke-0, ini baris ke-1. Jadi perhatikan 1 dibagi 2 kan bersisa, maka 1 dibagi 2 bersisa, makanya ini dibuat menjadi warna kuning. Nah begitu juga kalau kita tambahkan lagi yang lain, misalnya seperti ini, maka akan dibuat lagi. Karena kenapa ini jadi 2 ya, ini 0, ini 1, ini 2. Jadi 2 dibagi 2 tidak bersisa, maka ini warna biru ya. Jadi nanti boleh dimodifikasi ya, sehingga tampilan dari display kita lebih menarik ya. Jadi Anda juga nanti boleh memilih warna yang lain ya, tinggal diganti di sini. Jadi ada banyak warna yang ada di dalam Visual Basic ini yang sudah disediakan, jadi boleh diganti ya, orange misalnya ya. Oke, nah, buat seperti tadi. Oke, jadi warnanya seperti itu. Oke, jadi nanti teman-teman bisa mempraktekannya, mudah-mudahan bisa membantu. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih.